Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sahabat GPIB, kembali kita berjumpa dalam program Morning Call bersama saya, Pendeta Elizabeth Martina Tarigan Rumpuin, yang saat ini sedang dalam pelayanan di GPIB Jemaat Shalom Cikampek. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang memberikan kami waktu serta kesempatan menjalani kembali kehidupan kami di hari yang baru. Sebelum kami melangkah, biarlah Tuhan saja Allah yang akan melandasi kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan, menjadi tuntunan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi setiap kami. Berkatilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, berdiam di dalam hati dan pikiran kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, kita akan membaca dari kitab Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan dari Alkitab TB2 dengan judul Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Berbahagia bagi kita sekalian yang tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi menjadi pelaku firman. Haleluya. Sahabat GPIB, pasti di antara kita sudah banyak yang merayakan Natal, baik di tengah-tengah jemaat ataupun persekutuan-persekutuan di mana kita hadir. Tidak jarang dalam perayaan itu ditampilkan kembali sebuah drama tentang kelahiran Yesus Kristus. Pastinya, sekali lagi, kita juga sudah sangat paham, sudah sangat hafal mungkin tentang bagaimana cerita itu berjalan, bahkan akhir dari cerita itu. Tetapi 2000 tahun yang lalu, kisah Natal tidak semudah yang kita pahami saat ini. Khususnya bagi Yusuf dan Maria. Ketika malaikat datang baik kepada Maria dan Yusuf untuk mengabarkan kelahiran juru selamat bagi dunia, mereka tidak serta-merta merasakan kesukacitaan. Yang ada pastinya adalah sebuah keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran. Saya ingin mengambil sedikit dari Injil Lukas pasal pertama ayat 34. Ketika Maria mengatakan, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ada pertanyaan yang mengandung sebuah ketakutan dengan sebuah situasi dan kondisi yang akan ia jalani di depan sebagai seorang perempuan yang mengandung tanpa ikatan perkawinan. Tetapi pada saat ini, ketika kita membaca bagian kita pada pagi hari ini, yang kita lihat berbeda. Kita dapat melihat ada suatu kepercayaan penuh yang mereka berikan kepada Allah atas setiap perintah yang mereka terima. Bacaan kita saat ini berbicara tentang Yusuf dan Maria yang sebelumnya diperintahkan Allah untuk berangkat ke Mesir, menghindari ancaman yang hadir dari seorang Raja Herodes. Dan ketika Herodes telah mati, kembali malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpi dan menyuruhnya untuk kembali ke tanah Israel.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kepercayaan ini didasarkan banyaknya peristiwa yang telah mereka lalui. Kalau kita boleh runut mulai dari kedatangan para gembala dan juga orang-orang Majus yang menjadi bukti bahwa apa yang menjadi berita kepada Yusuf dan Maria memang sebuah peristiwa yang sangat luas dampaknya bagi setiap pihak manusia. Lalu bagaimana mereka juga diminta untuk menyingkir ke Mesir, menghindari diri mereka dari pembunuhan bagi anak yang dilahirkan. Dan Allah bertindak untuk menyelamatkan. Ini menghadirkan sebuah kepercayaan. Apakah masalah sudah selesai? Tidak. Karena kalau kita meneruskan dalam bacaan kita, pengganti Herodes adalah saudaranya, yang tentunya juga bukan pihak yang mau menerima gangguan dalam pemerintahannya. Tetapi Maria dan Yusuf ada dalam ketaatan akan perintah Allah. Mereka mau turut dalam bimbingan hidup dalam rencana dan rancangan Allah. Mereka melakukannya, mereka mengerjakannya di dalam kepercayaan yang penuh hanya kepada Allah, pemilik kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita semua pastinya juga selalu berada pada posisi yang sama sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Posisi yang sama untuk tidak mudah menerima perintah Allah di tengah-tengah segala keinginan kita, dan di dalam segala rencana dan rancangan yang sudah kita susun sedemikian rupa di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi marilah kita meneladani dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita dalam tuntunan Allah sendiri. Hari ini, beberapa hari ke depan, kita akan memasuki tahun 2024. Tahun yang masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Banyak hal yang masih tersembunyi dan kita belum bisa menjangkau ke sana. Bahkan hari ini saja mungkin kita juga bertanya, apakah jalan yang saya lalui sudah ada dalam hal yang benar? Apakah sesuatu yang akan saya kerjakan, saya lakukan ada dalam kehendak Tuhan? Dan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman-Nya, ketika perintah-perintah Tuhan disampaikan bagi kita, apakah kita juga sudah dalam ketulusan menerima perintah itu, mengerjakannya di dalam ketaatan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Hanya satu: menyadari, bahkan mengimani bahwa apa yang Allah rencanakan dan rancangkan bagi kehidupan kita adalah kebaikan semata. Kita mungkin harus menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, seperti Maria yang harus bersiap diri menerima cemoohan, direndahkan oleh lingkungan karena kehamilan sebelum perkawinan. Yusuf yang harus mengubah semua rencana hidupnya dan mungkin berkata, mengapa saya harus menanggung semua penderitaan ini? Tapi satu hal yang harus kita lakukan sama seperti Maria dan Yusuf telah mengerjakan: rendahkanlah dirimu kepadanya, karena dialah yang akan mengangkat kita untuk menikmati kasih pemeliharaannya.
Banyak hal yang akan kita lalui. Yang kita harapkan tentunya adalah kesukacitaan, kebahagiaan. Jangan ketika kita sudah berlalu dari perayaan-perayaan Natal, yang tersisa masih kekhawatiran, masih berwujud ketakutan. Tapi biarlah semangat Natal, sukacita Natal itu akan tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Kita akan berjalan terus dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau kita punya Allah yang berkuasa, maka kita imani tahun 2024 akan kita jalani di dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita dari sekarang hingga kekal. Mari kita menutupnya di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang akan menuntun kami kembali untuk menjalani hari-hari ke depan. Semuanya masih berbentuk pertanyaan, masih misteri yang tidak kami ketahui dengan akal pemikiran kami. Tapi biarlah Tuhan, kami mau berserah, kami mau merendahkan diri di hadapan, kami mau taat, kami mau turut di dalam segala rencana dan rancangan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Engkau telah menyapa kami, maka Engkau juga Allah yang akan menemani seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, esok, dan seterusnya. Engkau Allah yang akan berperkara, Engkau Allah yang akan memberikan damai sejahtera ketika banyaknya tantangan dan pergumulan yang harus kami hadapi. Biarlah kami datang, hadir di tengah-tengah kehidupan sesama untuk membawa damai sejahtera. Inilah hidup dan kehidupan kami. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, bentangan waktu telah terukur dan pengalaman iman terus diungkapkan. Semarak 75 tahun GPIB adalah bukti perjalanan yang membutuhkan energi positif dan diutus dengan semangat, teguh, utuh, dan tangguh. Bentangan jala terhampar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, menjadi ruang besar umat menyatakan kiprah spiritualitas yang begitu kuat. Sekalipun digempur dengan ajakan identitas, modernisasi, dan kecanggihan teknologi. Ada 345 jemaat dan 280 pospekes. Itu perlu dihidupi dengan ketulusan yang terpelihara dalam tri panggilan gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kita bersyukur bahwa harapan, cinta, kasih, dan damai menjadi energi baru saat Advent berlalu. Kedatangannya menjadi pokok percakapan yang ramai sebab mengubah tradisi yang telah berabad-abad. Sebuah pertanyaan muncul, apakah ornamen ini membuat kita menganggap kalender gerejawi belum menjawab pesta kelahiran Sang Juru Selamat? Bersama kita telah merasakan perubahan sosial yang mengglobal dan mendesak untuk terus bertransformasi atas peristiwa sosial yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua
bahwa selalu ada orang-orang miskin di sekitar kita. Miskin bukan semata-mata karena harta benda, tetapi ada yang menghadirkan kemiskinan, seperti peperangan, ketidakadilan sosial, kerakusan, keserakahan, dan juga di samping itu ada banyak orang yang termarginalisasikan, perundungan, trafficking, dan juga pengrusakan lingkungan. Kita dibuat kaget bahwa ada orang yang punya kemampuan dan pengetahuan handal justru masuk dalam ranah hukum yang membuat kita berpikir lagi, mana role model yang perlu dijadikan contoh atau ditiru. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus mengangkat tema dari Lukas 2 ayat 16-20, yaitu bersama memuliakan Allah dan sedia menyatakan kasih dan damai sejahteranya, bersama menerima menyatakan kemuliaan Allah serta memberi kesaksian pribadi dan membawa damai sejahteranya kepada banyak orang untuk kebersamaan yang saling menghargai dan menopang antar generasi. Pemilu menjadi media integrasi bangsa. Pemilu menjadi instrumen yang membangun dan memperkuat demokrasi dan menjadi penyanggah tiang-tiang NKRI. Hindarilah politik uang dan sara yang terlihat sulit diberantas karena perilaku kotor. Sebagai warga gereja, mari kita bersama mencegah dan menolak perilaku tidak baik ini dengan mengedepankan nilai etik moral yang mana bangsa Indonesia sudah terlatih melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merayakan Natal Kristus merupakan sukacita besar untuk mendorong umat melakukan kebenaran secara tepat dan damai di tahun politik ini. Warga GPIB, mari kita doakan pelaksanaan persidangan sinode tahunan di kota Samarinda dengan tema melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Biarlah dunia merasakan damai sejahtera Tuhan atas persekutuan kita yang melayani dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, sekaligus menjadi kesaksian indah sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Selamat Hari Natal 2023, nikmati tahun rahmat Tuhan 2024.